Pemilu selesai, ya sudah. Yang menang harus diakui. Jangan marah-marah melulu, nggak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya. Oh, sudah pemilu, lalu merasa paling hebat, ternyata tidak terpilih, ya sudah, rakyat milih itu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teman kepada kita pada saat-saat ini, namanya Profesor Nasaruddin Umar, yang ilmunya sangat luas. Sehingga tadi saya membayangkan tuh, saya itu kan suka mendengar lagunya Umi Kalsum, kemudian Fairuz gitu, lagu-lagu berbahasa Arab yang sangat indah itu. Selalu saya dengarkan. Tetapi suatu saat ingin mendengar lagu lain, meskipun mungkin tidak lebih bagus dari lagunya Fairuz atau Umi Kalsum. Nah, hari ini sesudah kita sudah banyak mendengar ilmu dari Pak Nasaruddin Umar, saya ingin memberi lagu jeda sebentar agar mendengar juga dari, taruhlah, lagu yang berbeda. Nanti kembali lagi ke Pak Nasaruddin Umar gitu, yang kita senangi setiap berpidato, berceramah selalu baru dan selalu segar, selalu mendorong semangat kita. Hadirin sekalian, selamat memperingati 1 Muharram, tahun baru Islam 1446 ya, Hijriah. Dengan tema yang diambil adalah Nusantara bertamadun menuju Indonesia Emas. Jadi ada kata tamadun, ada kata Indonesia Emas. Tamadun itu kalau di dalam istilah ilmiahnya yang ada di dalam studi-studi sosial dan politik itu diberi istilah civilization, peradaban. Peradaban itu diartikan atau diistilahkan dalam bahasa Inggris civilization, yang kemudian diterima di dalam dunia ilmu pengetahuan, yaitu peradaban maksud. Tapi sebenarnya istilah civilization itu masih diperdebatkan. Apa tepat? Karena banyak juga orang barat yang tidak mau pakai istilah civilization. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad, istilah peradaban itu ya belum banyak dipakai, mungkin sudah ada. Maka ada adab. Oh, berkaitan dengan akhlak, bagian dari akhlak itu adab. Saya dulu ikut kuliah di dalam Al-Kuliah Al-Adab wal Hadharah. Saya mahasiswa Fakultas Adab wal Hadharah, itu sastra dan kebudayaan. Saya ambil jurusan sastra Arab. Nah, tapi sesudah dipikir, loh, adab itu bukan sastra. Ya. Maka fakultasnya diubah di UGM itu dulu, fakultas sana namanya Fakultas Sasdaya. Sekarang tidak dipakai lagi Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Kebudayaan. Itu pun kebudayaan itu beda lagi dengan peradaban. Sehingga istilah itu yang pertama kali kalau di dalam studi keislaman memunculkan kata kebudayaan itu bukan kata tamadun. Tapi pada abad ke-14 Ibnu Khaldun menyebut kata umron. Umron itu ya peradaban yang kita kenal sekarang. Umron itu peradaban seperti kita kenal sekarang. Hidup baik, hidup enak, bersama, bersatu, saling tolong menolong, membangun masyarakat gitu. Itu peradaban. Setiap masyarakat punya peradabannya sendiri. Nah, tapi kata umron ini kemudian di bahasa Inggriskan menjadi civilization. Pada abad ke-20. Sebelum itu kata civilization itu ditolak juga. Nggak benar tuh civilization. Oleh sebab itu di dalam kamus yang ditulis pada tahun 1400
600-an gitu, kamus bahasa Inggris tidak mau memasukkan kata civilization, tapi civilizati, civilizati. Itu ya artinya itu. Nah, kata civilization itu muncul di abad ke-20. Yang itu dikatakan terjemahan dari kata umron. Jadi ada peradaban, umron, civilization, kebudayaan, adab, itu macam-macam. Oleh sebab itu, saya tidak akan mengajak kita untuk berkontroversi tentang apa? Tentang istilah itu. Saya masuk ke substansinya saja, yaitu Nusantara bertamadun. Tamadun di sini diartikan berkeadaban atau berperadaban menuju Indonesia emas. Nah, saudara, tadi saya sengaja singgung karena nanti orang yang dengar pidato ini, apa tuh Pak Mahfud secara ilmiah kok menyebut peradaban Islam dan sebagainya. Nah, saya katakan saya tidak masuk ke soal definisi karena setiap definisi itu unsurnya beda-beda. Maka saya karena 1 Muharram menggunakan kata tamadun itu kaitannya dengan kata Madinah. Tamadun itu peradaban. Madinah itu kota yang dibentuk berdasar tamadun. Sehingga kota Madinah itu menjadi titik tonggak sejarah munculnya peradaban Islam. Kata Madinah kemudian dikaitkan dengan barat tadi, civil society. Kan? Masyarakat sipil. Di Indonesia, sepengetahuan saya, kata ini diterjemahkan pada saat zaman Presiden Habibie atas ide Nurholis Majid pada waktu itu yang sering bicara, tidak bicara civil society, Nurholis Majid, yang benar itu masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban. Mari kita bangun Indonesia ini sebagai masyarakat yang berperadaban, yang dalam bahasa barat itu civilized society. Nah, apa unsur peradaban? Mengapa saya katakan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu mulai menjadi tonggak sejarah peradaban Islam? Karena dari berbagai definisi yang banyak tadi, dari berbagai definisi yang banyak, tidak mungkin kita menghafal semua definisi itu. Ada 3 hal yang selalu sama. Peradaban itu mencakup 3 hal besar. 1, sistem bernegara dan berpemerintahan. Yang kedua, sistem pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Berkeadilan sosial. Jadi ekonomi sosial yang berkeadilan. Lalu yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 ini tonggak peradaban besar di dunia. Yang itu bisa bermacam-macam tingkat kemajuannya di setiap negara. Nah, saya katakan, kenapa hijrah Nabi itu disebut saat mula munculnya peradaban Islam? Karena di situ Nabi, begitu sampai di Madinah, tak lama sesudah sampai di Madinah, mengeluarkan sebuah piagam yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah itu piagam peradaban, menandai berdirinya satu negara yang kemudian disebut negara Madinah. Kata Madinah itu diambil kata itu tadi, peradaban tamadun, ya, Madinah. Piagam peradaban yang sama kedudukannya dengan proklamasi kemerdekaan suatu negara. Nah, ini saya katakan itu enggak, karena sejak saat itu negara berdiri. Negara Madinah. Betul enggak Pak? Negara Madinah. Secara teori itu negara. Meskipun teori tentang unsur negara itu baru lahir tahun 1933. 1930 dia dalam konvensi PBB, pada waktu itu namanya Liga Bangsa-Bangsa, ya, di Montevideo. Katakan unsur negara itu ada 3. Pasti bisa disebut negara. 1 ada rakyatnya yang bersatu. 2 ada wilayahnya yang jelas. 3 ada pemerintahnya yang bisa mengatur, berdaulat.
terhadap rakyat dan wilayahnya. Nah ini Madinah yang didirikan oleh Nabi, jelas rakyatnya rakyat Madinah. Wilayahnya ya wilayah itu. Sedangkan penduduknya orang-orang Madinah dan sekitarnya atau di dalam lingkup yang disebut negara Madinah. Ada, berarti teori negara itu sudah dipenuhi jauh sebelum lahirnya teori itu sendiri oleh negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu apa? Ya piagam atau semacam proklamasi kemerdekaan yang itu sangat luar biasa, cocok dengan Indonesia sekarang. Karena gini, Piagam Madinah itu bunyinya begini. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahi qabihim wajah hadamahum wa innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Tuh Piagam Madinah. Tuh. Inilah proklamasi, hadza kitab. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa antara orang mukmin Islam, orang Quraisy dan orang Yathrib, wa man tabi'um dan para pengikutnya yang beragam, waman tabi'ahum falahiqu bihim mengintegrasikan diri bersatu, menyatakan merdeka wajah hadamahum dan berjuang membangun negeri ini. Itu adalah Piagam Madinah. Saya sebut itu piagam peradaban. Karena di situ apa peradabannya? Berdiri negara. Peradaban Islam. Berdiri negara Madinah yang didasarkan kepada kosmopolitanisme sebuah negara. Ya. Rakyatnya jelas, Madinah pemerintahan jelas, Nabi Muhammad langsung menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan di situ. Ada, berdaulat dan diakui oleh negara-negara sekitarnya yang sudah ada lebih dulu maupun yang ada kemudian. Nah, oleh sebab itu, hadirin sekalian, mari kita anggap bertamadun itu artinya terjadi berkembali ke nilai-nilai Madinah. Saudara, nilai Madinah itu bukan negara eksklusif. Bukan negara eksklusif. Mari kalau kita lihat ya, unsur-unsur tadi, unsur-unsur tamadun itu. Apa sih unsur tamadun itu? Tadi, sistem pemerintahan. Nabi Muhammad untuk sistem pemerintahan yang efektif, berlaku dengan sistem hukumnya, ya, di pemerintahnya ada. Dan Madinah itu bersifat, Madinah itu ada kata Madinah itu juga dikaitkan dengan nama kota. Di dalam literatur disebutkan bahwa kebudayaan itu selalu mulai berkumpulnya orang di kota dan menjadi kota, lalu muncul peradaban. Sehingga ada peradaban Fir'aun, peradaban Tiongkok, peradaban apa? Tadi Mesir, India punya peradabannya sendiri-sendiri. Nah, Islam membentuk peradabannya dimulai dari Madinah. Satu, membentuk negara, sistem pemerintahan yang efektif, sistem penegakan hukum yang efektif tanpa pandang bulu, sistem kehidupan bersama yang kosmopolit. Orang berbeda agama dilindungi. Itu tadi, bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib. Yang pada waktu itu orang Yathrib itu belum Islam. Wa man tabi'ahum dan seluruh puak-puaknya, seluruh suku-sukunya, falahiqu bihim mengintegrasikan diri bersatu. Sama kan dengan Indonesia, kami bangsa Indonesia nih yang terdiri dari 17.580 275 juta sekarang ini. Kami bangsa Indonesia. Pulaunya banyak, sukunya banyak. 1.360 suku kan bersatu, lahiko dan berjuang membangun Indonesia sebuah geopolitik. Membangun Madinah sebagai geopolitik. Madinah itu
Jadi bagaimana kita membangun peradaban di bidang ketata pemerintahan? Satu, di situ harus ada kosmopolitanisme, pluralisme, kesadaran bahwa setiap bangsa, setiap negara itu tidak monolitik, tapi plural. Dan itu harus lahiko, bersatu. Kalau ingin beradab, bersatu. Kalau Anda tidak mau bersatu, mau mendiskriminasi orang lain yang jumlahnya sedikit, mendiskriminasi orang lain yang agamanya beda, mendiskriminasi orang lain yang sukunya kecil, maka itu namanya tidak beradab. Maka Nabi Muhammad tadi menyatakan bersatu di dalam perbedaan. Lahiko, berintegrasi. Itu yang pertama. Kosmopolit, hidup kesewargaan, berkesewargaan itu merasa satu dan saling tolong menolong, saling memberi dan menerima. Kosmopolitanisme Islam itu artinya inklusif. Kita benar. Wah, saya orang Islam, saya harus meyakini Islam paling benar. Iya. Tapi juga Anda harus meyakini firman Allah dan sabda Nabi bahwa orang lain yang punya keimanan itu yakin akan kebenaran agamanya sehingga tetap teguh pada pendirian. Itu harus kita hormati. Kita yakin, kebetulan kita banyak di sini. Di sana ada sedikit yakin ke yang lain. Kita hormati, kita lindungi hak-hak asasinya. Oleh sebab itu dalam Islam memerintahkan keadilan itu tidak dikatakan antahkumu bainal muslimin. Tapi hakamtum bainan nas, idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau kamu bertahkim, menegakkan pemerintahan di antara mereka, hendaknya kamu memerintah dengan adil. Menjadi hakim yang adil, menjadi pejabat yang adil. Di antara manusia, bukan memilih kawan. Kalau memilih kawan sendiri, kawan sejenis, kawan seagama, kawan sesuku, tidak kosmopolit. Itu bertentangan sifat lahiko yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, itu satu peradaban. Kita punya ketata pemerintahan yang terangkum di dalam Madinah, bersifat kosmopolit, berkeadilan, tidak ada diskriminasi, toleran terhadap perbedaan. Lalu apa cover dari ini? Kalau kita mau berislam dengan baik, ada dalil yang bisa dipakai berdasar kebutuhan tempat. Kebutuhan tempat Indonesia, tempatnya itu perlu dalil. Dibenarkan tidak saya hidup seperti ini? Iya, itu tadi dalilnya keadilan, kosmopolit, dan nama bungkus dalilnya yang sekarang banyak dipakai di Indonesia itu, bungkus teori itu namanya Islam Wasatiyah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 184 atau berapa? Laqad ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, litakunu syuhada'a 'anin nas. Jadi saya menciptakan kamu umat wasatiyah. Bekerja berdasar konsep wasatiyah itu adil di tengah. Apapun diperlakukan sama. Islah melakukan perbaikan itu wasatiyah. Toleran terhadap perbedaan itu wasatiyah. Dan seterusnya. Yang itu ada kalau konsep majelis ulama wasatiyah Islam itu kirinya ada 11. Nanti silakan dilihat. Lah, saudara lu apa? Sebuah negara. Negara itu tujuannya kalau itu wasatiyah bukan negara demokrasi, bukan negara teokrasi, bukan negara demokrasi, bukan negara teokrasi, bukan monarki, bukan oligarki. Islam tidak mengajarkan untuk memilih salah satunya. Semuanya bagi Islam terbuka. Demokrasi, oke.
asal disepakati oleh rakyatnya dan kesepakatan rakyat mengikat sebagai mitsaqon ghalidho. Mau monarki boleh, khilafah Islam dari waktu ke waktu ada yang monarki, ada yang demokrasi, boleh. Mau teokrasi juga boleh. Itu Arab Saudi itu teokrasi. Boleh. Jadi tidak ada yang haram. Yang penting substansinya negara di dunia ini yang diajarkan. Yang penting substansinya, bukan namanya. Negara Islam, negara kafir, tidak ada. Tidak ada konsep kayak gitu. Konsepnya dolim atau adil. Sehingga dikatakan gitu, tabaqo ad-daulah al-adila wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulah az-zalima wa in kanat muslimatan. Coba ini. Konon ini perkataan Sayyidina Ali yang kemudian dibahasakan lagi oleh Ibn Taimiyah. Tapi Sayyidina Ali yang mengatakan kalau ingin negara kuat, adil. Sebab negara akan hancur kalau tidak adil. Meskipun kamu yang memimpin bilang saya Islam. Sebaliknya negara yang adil itu akan kuat meskipun mungkin pemimpinnya saya tidak Islam. Tapi keadilan dulu, keadilan bainan nas. Terus apa? Yang penting ada maksud syariah, ma'al maqasid asyari. Maksud agama mendirikan sebuah negara itu 5. Maqasid syari itu maksud syariah itu 5. Menjaga keselamatan, menjaga agama, ya, hifduddin, hifdul nafas, menjaga keselamatan agama, keselamatan jiwa, keamanan harta benda, kesucian keturunan dan akal pikiran. 5 itu dijaga, negara itu udah bagus. Dan di Indonesia, saudara, dasar tamadun untuk itu sudah ada. Ada hukum-hukumnya semua, melindungi kehidupan beragama udah ada, melindungi keselamatan jiwa ada, hukum pidana, melindungi keselamatan harta sama, dijaga oleh negara, melindungi kemurnian keturunan an-nasab. Ada undang-undang perkawinan agar orang tidak liar, melindungi keselamatan akal pikiran. Ada, kamu jangan suka mabuk-mabuan. Misalnya, itu misal, padahal itu banyak sekali yang sudah diatur. Nah dari sudut itu maka bertamadun untuk Indonesia emas itu artinya membangun sebuah negara yang memuat nilai-nilai ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oke. Yang kedua, tadi pemerintahan dan negara ya, itu unsur tamadun pertama. Yang kedua, sistem ekonomi. Sejak Nabi Muhammad mendirikan Madinah sebagai sebuah, taruhlah, negara yang kosmopolit, itu sistem perekonomian dibagi secara adil. Sistem perdagangan diatur. Yang pada intinya harus ekonomi itu terdistribusi secara adil dan merata. Ya. Untuk apa? Likaila dulatan bainal agniya. Agar harta itu tidak berkumpul di sekelompok orang kaya, itu yang miskin harus diperhatikan. Jangan terjadi pemerasan. Orang pinjam uang 1.000 boleh lewat judi online, nanti bunganya kalau sebulan 1 juta misalnya menjadi 1.700.000. Belum bayar ditingkatkan lagi, itu tidak boleh. Pemerasan, itu yang disebut riba. Zakat, gaji yang layak sesuai dengan prestasinya. Nah itu ajaran Islam. Diatur. Tidak boleh kamu sewenang-wenang mentang-mentang kamu kaya menjadi tuan takur yang memeras orang di sekitar. Tidak boleh. Dan itu dilaksanakan oleh generasi pertama sesudah wafatnya Nabi dengan baik.
Misi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Dan sekarang masih banyak yang sangat yakin dan memperjuangkan, tapi di kalangan orang-orang awam banyak yang tidak memperhatikan itu lagi, sehingga timbul masalah-masalah. Karena kata likaila dulatan benalagnya itu tidak dilaksanakan. Nah, jadi prinsip ekonomi itu disebut kemudian dalam studi ekonomi Islam, prinsipnya harus ada keadilan antar manusia. Tidak boleh menguntungkan satu pihak, melainkan harus saling menguntungkan. Tidak boleh berpusat pada orang-orang kaya saja. Dan ada pemerataan. Belum datang Pak ya? Belum. Baik. Kemudian iptek sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi sebuah peradaban itu ditandai oleh kuatnya sistem pemerintahan yang kokoh, adil, demokratis, atau kosmopolit. Kemudian ekonominya berkeadilan, dan sekarang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara, saya waktu mahasiswa tingkat 1 dulu di tahun 78 oleh guru agama, dosen agama saya diwajibkan membaca 2 buku. Yang satu bukunya namanya The Arab World, Dunia Arab, yang ditulis oleh Philip H. Hitti. Lalu yang kedua buku judulnya The New World of Islam, ditulis oleh Lothar Stoddard. Dari kedua buku ini yang harus saya baca di tingkat 1 ketika saya belajar agama Islam, ada pengakuan eksplisit dari kenapa saya tidak pakai yang buku judul bahasa Arab. Agar orang tahu bahwa orang Barat pun yang sebenarnya bukan penganut Islam menulis dengan objektif bahwa di abad-abad pertengahan kebudayaan Islam itu identik dengan peradaban ilmu dan teknologi. Jadi Islam itu merajai dunia pada waktu itu, di abad-abad pertengahan. Bahwa yang memajukan ilmu pengetahuan yang sekarang terus berkembang, setelah dalam tanda petik ya, setelah disekulerkan dari nilai-nilai keagamaan, terus berkembang lalu dikuasai oleh dunia Barat. Dulu Islam yang mengembangkan itu. Dasarnya apa? Dasarnya Allah mengatakan, kalau kamu ingin benar-benar beriman, kamu harus berilmu. Karena orang yang benar-benar takut kepada Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang betul beriman, takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yang berilmu. Maka kembangkanlah ilmu. Atau warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang yang ilmunya sublim, rosih itu yang saya baca tuh mendalam, sublim sampai ke tulang sumsum. Katanya nih, yang ahli-ahli terjemahkan gini, satu kata mempunyai 10-20 arti itu Profesor Nasaruddin Umar. Saya tahu satu artinya, rosih itu sublim. Masuk ke tulang sumsum. Orang yang ilmunya mendalam pasti akan berkata, amanna bihi. Kalau engkau mau beriman, carilah ilmu. Sehingga Nabi mengatakan, utlubul ilma wala bisid. Tolabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Cari ilmu. Karena dengan ilmu kamu akan maju. Saudara, sesudah itu umat Islam menyebar, belajar ilmu ke berbagai negara. Sehingga ilmu-ilmu Barat itu mulai masuk ke dunia Islam. Seperti ilmu tentang demokrasi itu dulu kan dari Yunani. Ya, itu dari mana? Matematika, logika, taksonomi ilmu yang ada 10 taksonomi itu Yunani dulu. Orang Islam belajar. Tapi kan tidak meluas kalau cuma belajar pedagang datang ke sana lalu belajar ilmunya orang Cina, pedagang datang ke Yunani, belajar ilmu Yunani.
Maka hanya 100 tahun sesudah Nabi wafat, lahirlah kamus, yaitu terjemahan satu kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Itu namanya kamus. Siapa pencipta kamus yang pertama di dunia ini? Menurut Gus Dur, sesudah dia berkeliling ke berbagai tempat, penciptanya adalah Al-Farahidi. Lahir 1718, meninggal tahun 1790. Al-Farahidi ini menciptakan Qomus Al-Ain. Kalau kamu bicara gelas, bahasa Inggris apa bahasa Arabnya? Kalau buku bahasa Inggris apa bahasa Arabnya? Terjemah bahasa Yunani pada waktu itu. Apa bahasa Arabnya? Sehingga ada sebuah kamus, orang tidak perlu ke Yunani untuk belajar ilmu politik, ilmu hukum, ilmu apa. Terjemahan pakai Al-Qomus Al-Ain karya Al-Farahidi. Bahkan ada juga sebuah sumber tapi tidak terverifikasi dari literatur itu, tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah terjemahan atau perubahan dari kata durol mifasilati. Duror mufasilati itu artinya rangkaian mutiara. Apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, duror, ma, fa, si, la, ti. Kembali ke atas lagi. Do, duror. Sehingga kita bisa mengenal tangga nada, mengenal lagu-lagu. Sehingga satu lagu berdasar tangga nada ini, kita bisa membuat lagu yang berbeda dengan syair yang sama. Misalnya, saudara pakai aja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu satu lagi dari salat pada. Ini bisa diubah lagunya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Berubah kan? Bisa diubah lagi. Salatullah salamullah. Satu syair bisa diurai dalam berbagai lagu karena ada duror mufasilati, tangga nada yang konon diciptakan oleh Al-Farahidi. Belum lagi dalam ilmu pengetahuan, saudara. Dalam ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ya udahlah, sudah sering dibahas. Ada Ibnu Sina, Averroes, Ibnu Rusdi, ya, Avicenna, yang sekarang menjadi bapak ilmu kedokteran di Eropa itu, di dunia barat yang maju. Itu adalah Ibnu Sina. Yang menciptakan matrik, angka, dan logaritma itu siapa? Al-Khawarizmi. Ahli matematika yang ilmunya dipakai sampai sekarang. Saudara, yang menciptakan algoritma dalam matematika itu Al-Khawarizmi. Coba saudara kalau buka sekarang, buka YouTube. Misalnya politik Indonesia, buka. Keseluruhan politik itu muncul. Tidak hanya itu. Itu algoritma. Jadi Al-Khawarizmi mengajarkan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 90 kata Al-Khawarizmi. 0, kalau sudah 9, 0, 1 tambah 0, 10, 2 tambah 0, 20, 9 tambah 0, 90. Mulai lagi 1, 0, kalau 100 sesudah 99 ya 100, 0, nolnya 2, lalu naik 0 berubah ke 101, 100. Itu Al-Khawarizmi yang ditulis itu angka 1, 2, 3 itu angka Arab. Angka Arab tuh, yang kita pakai sekarang. Itu Al-Khawarizmi yang ngajarkan. Karena pada waktu itu yang dipakai, sudah tahu, angka Romawi. 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Ini angka yang benar. Atau bukan benar. Angka Romawi juga benar. Angka yang praktis. Untuk apa orang mengembangkan ilmu seperti itu? Adalah untuk mengekspresikan keimanan kepada Allah. Jadi untuk beriman, jangan orang meremehkan ilmu pengetahuan. Karena itu yang akan membuat peradaban Islam itu maju. Dan itu sudah dibuktikan di abad pertengahan seluruh bidang ilmu.
terutama ilmu astronomi itu. Kenapa kok 1 Muharram ada yang bilang hari ini, ada yang bilang besok? Itu ilmu astronomi, ngitung bintangnya aja. Sehingga orang tahu, saya sekarang ada di Masjid Istiqlal. Kalau saya mau sholat, menghadap kemana? Ka'bah itu di mana? Itu ilmu astronomi. Duhurnya jam berapa sekarang? Oh, kalau di Istiqlal jam 11.57. Itu ilmu astronomi. Tapi kalau saudara ada di Jogja, tadi sudah duhur. Sebelum itu sudah duhur. Karena ilmu astronomi. Nah, jadi ilmu itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ilmu kedokteran untuk menolong manusia. Untuk beribadah kepada Allah. Saudara, itulah peradaban. Itulah tamadun. Itulah substansi dari hijrah. Yang sekarang itu kita rayakan setiap 1 Muharram. Jadi hijrah itu adalah deklarasi peradaban. Deklarasi peradaban Islam. Nah, sekarang katanya tadi panitia tuh menulis begini nih. Nusantara bertamadun menuju Indonesia Emas. Saya sudah jelaskan arti tamadun sebagai makna dari kata civil society atau masyarakat madani atau negara berkeadaban. Tadi dari sudut ketataپemerintahan, sistem ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini di Indonesia ada semua. Kita punya ketataپemerintahan berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan. Di situ tujuannya mulia semua. Tinggal pelaksanaannya. Lalu sudah punya sistem perekonomian. Yang soko gurunya itu kooperasi. Ekonomi disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat. Itu sistem perekonomian. Sama kan dengan Islam tadi. Negaranya kosmopolit. Ekonominya berkeadilan untuk kepentingan masyarakat. Lalu iptek ilmu pengetahuan dan teknologi kita kembangkan. Sehingga muncul sekarang banyak orang-orang pinter di Indonesia ini. Karena rekayasa kebijakan untuk membangun iptek itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh untuk membangun Indonesia Emas. Indonesia Emas itu apa sih? Indonesia Emas itu kalau mau mengambil contoh di dalam Al-Quran adalah negeri Sabah. Yang oleh Allah disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, aman, sejahtera, dan mendapat ampunan dan perlindungan dari Allah. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara sejahtera. Itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad tuh di Madinah itu. Dan harus terus kita kembangkan. Nabi Muhammad tidak lama tuh memimpin. 22 tahun. Kita terus kembangkan dari waktu ke waktu. Dan hasilnya alhamdulillah bagus. Nah, saudara sekalian, Indonesia Emas itu apa? Indonesia Emas itu adalah Indonesia satu merdeka. Itu alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya begini. Dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka. Indonesia sudah merdeka. Bersatu. Indonesia sudah bersatu dan berhasil memberantas usaha-usaha disintegrasi agar kita tetap bersatu. Berdaulat, kita udah berdaulat. Diakui oleh seluruh dunia sebagai negara yang punya kedaulatan. Jadi anggota PBB. Bahkan pernah memimpin juga sidang-sidang PBB. Tinggal sekarang merdeka, bersatu, adil. Ini yang harus dibangun sekarang. Indonesia kalau menuju Indonesia Emas, modal 1, 2, 3 sudah ada. Tapi modal yang ketiga dan keempat, dan kelima belum. Belum adil dan belum makmur. Terkadang keadilan itu diperjualbelikan. Itu yang penting. Kita bangun, dorong
Pemerintahan dari seluruh jajaran, dari pusat sampai ke daerah, dari tengah sampai ke samping itu supaya memperhatikan ke depan ini adalah keadilan. Keadabannya sudah kita bangun. Untuk membangun pemerintah itu ada pemilu. Pemilu selesai ya sudah. Yang menang harus diakui. Jangan marah-marah melulu, nggak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya. Oh sudah pemilu, lalu merasa paling hebat, ternyata tidak terpilih, ya sudah rakyat milih itu. Apapun variasi yang mendekati, itu terus kita akui. Lalu apa? Mari membangun peradaban. Senyampang ini bulan Muharram, kita ingatkan ini. Merdekanya sudah ada, bersatunya sudah ada, berdaulatnya sudah ada. Semua sudah diperoleh secara hukum, secara konstitusi, merdeka sudah. Hukum internasional sudah juga. Tapi keadilan masih agak tertinggal. Kalau dulu di BPIP itu, saya pernah di BPIP, apa sih masalah kita itu? Kita sudah punya Pancasila, masa tidak makmur? Karena sila yang kelima itu dianaktirikan. Apa sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih dianaktirikan. Kita songsong nih pemerintahan baru. Inilah ke depannya. Kalau mau jadi Indonesia emas. Kalau mau jadi Indonesia emas, 5 ini aja, ini sudah bersumber dari syariat ini. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu sudah islami. Karena tujuannya tadi maqasid syar'inya sudah terpenuhi. Saudara sekalian. Nah, akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.